Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin membahas tentang Satria Piningit lagi ya. Satria Piningit atau para kesatria yang masih bertemakan matahari atau SP sang pencerah, yang akan mencerahkan pemikiran-pemikiran manusia untuk agar terbuka dalam mempelajari sesuatu, terutama dalam berketuhanan, karena ini kunci atau langkah pertama yang harus diperbaiki. Tonton saja. Dalam tema yang masih menjadi matahari atau sang pencerah, yaitu tentang berketuhanan. Ini langkah pertama. Langkah pertama tentang sang pencerah ini melalui apa? Yaitu tidak sedikit orang yang beragama selalu mereka mengatasnamakan kata Quran. Dalam Qurannya begini, dalam hadisnya begini, kan seperti itu. Gimana nih caranya agar kita bisa menjalankan kehidupan yang didasari dalam Quran, dalam hadis, atau bahkan sunnah Nabi, gitu kan? Nah, saya pernah membahas apa dalam mempelajari sesuatu, kemudian kita mendapatkan ilmunya sesuai pengalaman kita. Kita harus membagikannya tanpa harus membawa-bawa nama Nabi, Quran atau hadis itu sendiri. Kenapa saya larang yang seperti itu? Karena disitulah celah apa? Celah fitnah. Kita tidak boleh memfitnah Quran, Nabi, hadis, tidak boleh. Jadi di mana kita salah dalam mempelajari sesuatu yang didasari Quran, Nabi, atau hadis, itu tidak akan terbawa-bawa. Jadi maksudnya, jika kita salah dalam dalam menyampaikan tentang hadis, tentang sunnah Nabi, atau tentang Quran ini, jika kita salah dalam menanggapi semua itu, kemudian kita sampaikan nih ke orang lain dengan menyebutkan dalam Qurannya begini, sunnah Nabinya begini, hadisnya begini, tanpa sadar kita sudah memfitnah yang disebut Quran, Nabi, atau hadis itu sendiri. Nah, jangan pernah membahas seperti itu. Jangan, kalau nggak salah di dalam konten cara berpakaian Satrio Piningit, karena di situ yang dihindari apa? Fitnahnya. Jadilah diri sendiri, saya bilang di situ. Tidak sedikit orang kan, ustadz ulama bahkan, mereka salah
dalam mempelajari ini, akhirnya mereka memfitnah apa yang mereka pelajari, apa yang mereka agungkan. Nah, yang kita hindari itu sebagai sang pencerah, jangan membawa-bawa yang seperti itu. Hindari fitnah. Karena yang kita lawan adalah sistem yang disebut sistem Dajjal, biangnya fitnah. Bukan fitnah yang ibaratnya kita hanya gampang saja, fitnah yang menuduh, gitu kan? Bukan fitnah yang biasa-biasa, tapi fitnah yang kita tuh tidak sadar. Jadi dalam berketuhanan ini ada langkah-langkahnya. Syariat, tirakat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat itu seperti apa? Hakikat itu, ma'rifat itu seperti apa? Kemudian hakikat itu seperti apa? Nah, saya dalam konten kemarin membahas tentang Al-Kahfi, gitu kan? Tentang Al-Kahfi yang dianjurkan Kanjeng Nabi. Apa saya salah? Kanjeng Nabi memang menganjurkan Al-Kahfi, gitu kan? Nah, dalam konten kemarin yang ziarah ke petilasan Ibu Ratu, saya mendapatkan itu. Nah, di situ saya akan jelaskan kenapa Kanjeng Nabi menyuruh membaca Al-Kahfi ketika bertemu Dajjal. Nah, orang-orang yang bisa bertemu Dajjal itu kan, bukan bertemu tatap muka begini. Orang yang bisa menemukan Dajjal itu orang-orang yang saya tadi bilang tentang beragama itu ada ada langkahnya: syariat, tirakat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, orang ma'rifat yang menemukan Dajjal ini, yaitu seperti apa sih Dajjal? Nah, orang-orang yang ma'rifat yang bisa menemukan Dajjal, bukan orang-orang yang masih bergelut di syariat dan tirakat. Banyak orang yang masih bergelut dalam syariat dan tirakat dalam berketuhanan di sini. Kalau orang-orang yang masih bergelut dengan ilmunya, syariatnya, dan tirakatnya, mereka akan kesulitan dalam menemukan hakikat, apalagi ma'rifatnya. Contoh seperti apa? Ketika kita ingin berketuhanan, lupakan agama. Bukankah semua agama hanya satu Tuhannya? Beda penyebutan, beda langkah saja. Ada yang menuhankan bahwa itu hanya ibaratnya pelantaranya, seperti yang menuhankan dewa. Dewa itu sebagai pelantara untuk menunjukkan ke yang esanya. Kan ada yang seperti itu dalam agama. Nah, intinya ketika kita ingin menemukan yang namanya ma'rifat, kita harus tidak menggunakan agama, atau istilahnya ateis, seperti orang yang ateis yang ingin benar-benar tahu tentang Tuhannya. Kita harus seperti orang-orang yang ateis, yang tidak menggunakan agama tertentu. Karena di agama ini terlalu banyak aturannya. Ada yang sampai-sampai mendengarkan musik dan merokok itu ada yang bilang haram.
gitu kan. Nah, musik dan rokok haram misalkan. Terus kenapa ada musik dan ada rokok dalam kehidupan nyata manusia? Gitu kan. Kalau rokok dan musik hanya untuk dijadikan uji coba bagi manusia, itu manfaatnya apa? Musik kan memberikan manfaat, rokok memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat apa? Tidak sedikit orang terbuka pemikirannya dengan cara merokok, dengan cara mendengarkan musik, semangatnya bisa kembali. Apa hal yang seperti itu haram ketika kita membangkitkan pemikiran kita dan semangat kita dengan sesuatu yang disebut mereka haram? Makanya sudut pandang itu saya bilang harus berwarna. Jangan hanya tahu salah dan benar saja, jangan hanya tahu hitam putih. Kita harus tahu hitam putih dan manfaatnya itu. Jadi dalam syariat, nah seperti itulah orang-orang yang terjebak dengan syariat dan tirakat. Makanya saya juga pernah bilang, kalau ilmu Allah itu hanya sebatas syariat, ya bukan Allahu Akbar namanya. Gitu kan? Bukan Allahu Akbar. Kalau hanya sebatas syariat, syariat itu malahan langkah paling pertama dalam menemukan yang esa. Itu kan syariat langkah pertama yang harus kita ibaratnya pahami. Syariat itu kan hanya sekedar apa ya, kalau kasarnya mas, syariat itu gambarnya atau tersurat, itu syariat hanya sekedar itu. Kalau dibandingkan air, syariat itu hanya tetesan gitu. Kan tirakatnya apa? Tirakatnya kan itu langkah kita teman-teman bisa menjalankan syariat tirakat hakikat ma'rifat dalam mengenal Tuhan yang Maha Esa. Tidak perlu ibaratnya harus zikiran, itu tidak perlu sebenarnya dalam mengenal Tuhan. Yang diperlukan dalam mengenal Tuhan yang Maha Esa itu adalah hati yang bersih, niat yang tulus, pikiran yang positif. Cara mendapatkan hati yang bersih, niat yang tulus, pikiran yang bersih harus seperti apa? Kita cukup menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Jalani saja hidup ini. Jangan banyak mengeluh. Itu apa kalau tidak banyak mengeluh? Tulus kita, niatnya, pikirannya, hatinya kita satukan. Hidup ini hanya sekedar kita jalani saja. Saya sering sering menjelaskan tentang hidup itu jalani saja. Nah, itu tirakatnya, menjalani kehidupan ini tirakatnya. Syariatnya apa yang kita temui sehari-hari kehidupan kita, itu syariatnya. Hakikatnya apa? Kita menemui apa dalam kehidupan kita? Dalam perjalanan kehidupan kita, kita menemukan apa? Itu hakikatnya. Kalau marifatnya, kalau kita bisa menemukan dalam perjalanan kita, menemukan sesuatu yang bisa nyampe ibaratnya, yang bisa mengenalkan Tuhan atau yang Maha Esa itu pada kita melalui kehidupannya, itulah marifat. Tidak perlu susah-susah sebenarnya. Dalam berketuhanan ini hanya cukup menjalani kehidupan dengan rasa ikhlas, pasrah dan ridho
untuk menjaga hati yang bersih, niat yang tulus, dan pikiran yang positif. Dalam menjalani kehidupan, positifkan pikirannya, luruskan niatnya, bahwa hidup ini hanya sekedar diperjalankan. Yang Esa itu tidak akan membiarkan ciptaannya sengsara di muka bumi ini. Yang mengakibatkan kita sengsara ya manusianya. Kita hidup cukup gitu. Hanya manusianya saja yang selalu kekurangan. Padahal kalau kita menjalankan syariat, tirakat, hakikat, dan marifat ini di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan syukur. Nah, syukur ini kunci segalanya. Jika kita menyukuri apa yang kita dapat, alam ini akan bersenang hati memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Hanya rasa syukur saja, menyukuri dengan lapang. Diberikan apapun itu suatu kejadian, syukuri saja. Contoh Kanjuruhan, orang-orang di sana sampai terjadi tragedi tersebut, itu kan manusia-manusia yang lupa rasa syukur. Timnya kalah, ya syukuri saja. Karena yang namanya olahraga, ada kalah dan ada menang. Mereka kan tidak mau, ego akhirnya terkendalikan oleh hawa nafsunya. Itu jadilah tragedi. Aparat terpancing. Bencana terjadi, itu kan karena kan kita tidak lupa rasa syukur ini, tidak menyukuri apa yang didapat. Intinya apa? Dalam perjalanan kehidupan kita harus selalu menyukuri apa yang kita dapat sehari-hari. Kalau orang tua zaman dulu, bentuk syukurnya itu berbeda dalam bahasanya. Kalau di sini ya, Sunda, orang yang menemukan kecelakaan, gitu kan, celaka nih, orang Sunda tuh biasa bilang gini, untung, masih untung gak begini, masih untung gak begitu. Nah itu, meskipun ucapannya itu berbeda, tapi itu sebenarnya bentuk syukur. Kenapa bentuk syukur sih seperti itu? Tidak ada keluhan, tidak mengeluh apa yang didapat. Mungkin segini cukup untuk sedikit membuka pandangan kita tentang beragama, bahwa agama itu tidak cukup hanya sekedar syariat, gitu kan? Dan kita harus menjalankan kehidupan, yaitu agar tahu yang disebut marifat, hanya sekedar menjalankan kehidupan, tidak perlu berzikir sampai ribuan, tidak perlu. Buat apa? Gitu. Kalau tidak tahu, kalau tidak bisa memaknai atau merasakannya, untuk apa? Simpel saja, hidup ini hanya sekedar menjalani kehidupan dengan rasa pasrah, ikhlas, ridho, gitu.
positifkan pemikiran kita, syukuri apa yang kita dapat, hanya sekedar itu cukup. Langkah itu bisa menyeimbangkan alam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.